Bab 365. Couple of Assassin. Dengan satu tangan masih di punggung Greyset, dia meluncur berirama, dan dari lengan tangan lainnya, dia diam-diam menarik jarum baja sepanjang 10 cm. Pergilah ke neraka. Memegang jarum baja di tangannya, dia menghantam jantung Greyset. Bang! Greyset tiba-tiba melompat seperti macan tutul, menghindari jarum, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan, dan meraih pergelangan tangan pemijit itu. Tukang pijat itu tidak menyangka Greyset masih sadar. Dia tidak berharap Greyset bereaksi begitu cepat. Tanpa diduga, si pembunuh bayaran juga harus melatih teknik pijatan sekarang. Greyset mencibir. Kamu benar-benar berada di jalur yang salah. Kamu akan lebih baik jika kamu tetap di klub ini. Mati. Mata si pembunuh itu dingin. Mengabaikan apa yang dikatakan Greyset, dia membalik pergelangan tangannya dan menusuk lengan Greyset dengan jarum baja, dan Greyset segera melepaskannya. Melihat kesempatan ini, assassin itu mundur selangkah, langsung menginjakkan kakinya, dan menyerang lagi. Kaki panjang seperti cambuk, ganas dan ganas, menendang langsung ke kepala Greyset. Bang! Greyset duduk di tempat tidur, wajahnya tenang, dengan satu tangan digenggam, dia langsung meraih pergelangan kaki si pembunuh, dan dengan kasar memelintirnya, jejak rasa sakit melintas di mata tukang pijat itu. Dia tidak ingin berhenti, tetapi melihat situasi, pembunuh itu langsung mundur dan tidak bisa berdiri diam. Pembunuh itu melemparkan jarum baja di tangannya dan Greyset memiringkan kepalanya dan menghindar secara langsung. Ruangan redup tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebelum assassin itu bisa melakukan apapun, Greyset melancarkan serangan. Dengan lompatan, dia berada di belakang teknisi assassin, memukul dengan telapak tangan di lehernya, langsung menjatuhkannya, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Kakak, Juan Ander bergegas mendengar suara perkelahian. Dia sudah merasa bahwa Greyset sengaja ingin sendirian. Melihat tukang pijat yang dilumpuhkan oleh Greyset, wajah Juan Ander tenggelam, dan dia buru-buru memerintahkan. Ikat. Dia mengambil pakaian, menyerahkannya kepada Greyset, dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng pembunuh bayaran itu. Dia tidak menyangka bahwa dia seorang wanita cantik. Tidak seperti pembunuh bayaran. Aku tidak menyangka ada seorang pembunuh bayaran yang menyusup ke dalam clubhouse. Daerah pesisir selatan telah dibersihkan dengan sangat bersih. Lingkaran bawah tanah sekarang mungkin lebih bersih daripada lingkaran di atas tanah. Tapi ini pertama kalinya Juan Ander bertemu dengan keberadaan seorang pembunuh bayaran. Tidak bisa menyalahkanmu, orang-orang ini dari organisasi pembunuh bayaran, orang-orang biasa tidak bisa mengetahuinya. Greyset berjalan ke pembunuh yang tidak sadar, mengulurkan tangan dan melepas pakaiannya secara langsung, memperlihatkan bahunya. Haruskah kita keluar? Juan Ander terkejut, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia pikir Greyset ingin membereskan si pembunuh di suatu tempat. Greyset tidak menjawab, dia melihat tato di bahu si pembunuh, dan matanya menjadi dingin. Benar saja, itu pembunuh pasangan. Pembunuh berpasangan. Juan Ander belum pernah mendengar hal seperti itu. Pembunuh pasangan, dalam organisasi pembunuh bayaran, termasuk dalam pembunuh ranking perak. Mereka selalu bertindak bersama. Ini yang bertindak, dan ada pembunuh lain yang bersembunyi di kegelapan. Greyset mencibir. Jika satu gagal, yang lain akan muncul kapan saja saat Anda rileks dan membalasnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Juan Ander terkejut. Segera tutup clubhouse, tidak ada yang bisa masuk. Dia tidak menyangka pembunuh sekuat itu akan datang. Jika bukan Greyset, tetapi orang lain, dia khawatir dia sudah mati sekarang.
Blokir daerah pesisir selatan, jangan biarkan orang yang mencurigakan pergi. Bab 366. Organisasi pembunuh bayaran. Pembunuh berpasangan, Juan Ander pertama kali mendengarnya. Belum lagi dia khawatir hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang kota kecil seperti Rose City. Bagaimana bisa bahkan organisasi pembunuh bayaran datang? Apakah organisasi semacam itu benar-benar ada dan selalu misterius? Tetapi Grey Z tahu bahwa organisasi pembunuh itu ada dan ada selama bertahun-tahun, dengan sejarah ratusan tahun. Dia tahu lebih banyak tentang organisasi pembunuh daripada ketua organisasi pembunuh bayaran saat ini. Di tangan Grey Z, 3 pembunuh medali emas, 16 pembunuh medali perak, dan pembunuh lain yang tidak memiliki gelar meninggal. Grey Z tidak pernah memperdulikannya. Pada awalnya, dia terkenal di dunia, dan ada banyak sekali orang yang ingin membunuhnya. Selama waktu itu, organisasi pembunuh bayaran menghargai dirinya dengan hadiah, dari 10 juta dolar AS menjadi 30 juta dolar AS hingga 100 juta dolar AS. Beberapa orang bahkan membayar 300 juta dolar AS untuk membeli kepala Grey Z. Organisasi pembunuh bayaran mengirimkan banyak pembunuh, termasuk salah satu kartu as mereka, tetapi hasilnya tidak pernah berubah. Para pembunuh itu, bolak-balik, semuanya mati di bawah tangan Grey Z. Hal ini membuat organisasi pembunuh marah dan tidak berdaya. Ketua pembunuh bahkan mengeluarkan kata-kata untuk melawan Grey Z sampai mati. Namun hingga saat ini, ketua pembunuh tersebut belum ditemukan. Karena dia sendiri tahu bahwa Grey Z tidak bisa begitu mudah mati, dan begitu dia berduel dengan Grey Z tidak akan menunjukkan belas kasihan. Grey Z tidak menyangka akan ada pembunuh bayaran lain yang datang sekarang. Melihat pembunuh wanita yang masih koma, Juan Ander memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia telah mendengar dari Ryan bahwa mantan lawan Grey Z semuanya sangat kuat, dan mereka sama sekali tidak yang dapat dibandingkan dengan Broken Sword dan Renal Godam. Dalam pemikirannya, Emre Chas dan Renal Godam sudah menjadi master top. Tapi di mulut Ryan itu tidak ada arti sama sekali. Juan Ander merasakannya sekarang. Organisasi pembunuh ini sendiri membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Saudaraku, apakah itu mantan musuhmu? Juan Ander sedikit khawatir. Meski daerah pesisir selatan kini dijaga ketat, disebut kawasan terlarang, tapi itu untuk kalangan bawah tanah di kawasan lain. Raksasa seperti organisasi pembunuh bayaran jelas melampaui imajinasi mereka. Tidak, Grey Z langsung menggelengkan kepalanya. Siapa yang punya banyak uang dan tidak ada tempat untuk menghabiskan, sungguh sia-sia, datang dan mati. Nada suaranya penuh dengan jijik. Belum lagi si pembunuh medali perak, biarpun itu pembunuh medali emas, jika organisasi pembunuh berani mengirimkannya, dia berani membunuh. Sebanyak yang dikirim, segitu yang dia bunuh. Keluarga Warden, kata Grey Z langsung. Untuk saat ini, keluarga Warden yang memiliki keluhan. Donnie Warden meninggal di Flowerix. Orang tua dari keluarga Warden yang mencintainya pasti tidak akan menyerah. Dia awalnya mengira Remy Warden akan datang, dan setelah menguji air seperti Flowerix, dia pasti akan melakukan sesuatu, tetapi sekarang tampaknya masalah internal keluarga Warden sangat besar. Itu sebabnya lelaki tua dari keluarga Warden akan menghabiskan banyak uang untuk menawarkan hadiah kepada organisasi pembunuh untuk membunuh dirinya. Keluarga Warden, mereka sangat berani. Juan Ander sangat marah. Benar-benar dikira kami tidak berani menyentuhnya. Dia tidak sabar untuk memimpin Brother Zen itu dan yang lainnya untuk menyerang Jianzhou dan membunuh keluarga Warden.
Kakak, saya akan membawa orang-orang ke Plantix dan meratakan keluarga Warden sekarang. Greyz menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Karena ada pembunuh bayaran yang datang, maka kita tes sekuat apa jaringan pertahanan dan intelijen daerah pesisir selatan. Juan Ander terkejut. Greyz sangat berani. Malah mengambil krisis ini sebagai kesempatan untuk membangun reputasi daerah terlarang. Ini adalah daerah pesisir selatan, markas mereka, dan ini adalah darah Syam dan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang paling dihargai Greyz, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Dia ingin mengambil resiko seperti ini. Bab 367. Ada sesuatu di wajahmu. Saya memiliki kepercayaan di daerah pesisir selatan. Greyz berkata. Jika organisasi pembunuh bayaran tidak dapat menyusup ke daerah pesisir selatan, maka nama dari area terlarang ini akan sepenuhnya distabilkan. Dengan cara ini, daerah pesisir selatan akan benar-benar kokoh dan menjadi area terlarang yang aman. Sekalipun ada musuh kuat yang datang di masa depan, dia tidak berani langsung membuat kekacauan di daerah pesisir selatan. Di sini, nama tanah terlarang ada di sana, maka sudah cukup jerah. Terlebih lagi, sekarang ada orang lain yang mengeluarkan uang untuk membantunya menguji jaringan pertahanan dan intelijen di area terlarang daerah pesisir selatan. Tentu saja Greyz bersedia. Ya, Juan Ander tidak pernah meragukan perintah Greyz, dia segera mengimplementasikannya. Dia lebih tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti organisasi pembunuh dan mampu bertahan dengan sempurna. Bagi dia itu juga peningkatan yang luar biasa. Dengan Greyz di belakang, Juan Ander cukup percaya diri. Nah, kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah ini, saya akan mengawasi, yakinlah. Saya mengerti. Juan Ander mengangguk dengan hormat. Greyz berbalik dan pergi, dan memasuki kamar pribadi Dara Syam. Akhirnya, dia bisa bersama dengan istrinya yang cantik. Di sini, Juan Ander melirik pembunuh wanita yang tidak sadarkan diri. Bawa ke ruang rahasia. Segera. Di ruang rahasia. Biur. Sebaskom air es disiramkan ke wajah pembunuh wanita itu, dan dia terbangun tiba-tiba, dan matanya menjadi waspada tanpa sadar. Setelah berjuang beberapa saat, dia menemukan bahwa tangan dan kakinya terikat sepenuhnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ingin bunuh diri. Juan Ander mencibir. Aku telah mengambil racun di bawah gigimu. Jika aku tidak membiarkanmu mati, kamu tidak boleh mati. Mata si pembunuh wanita menyusut, tapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia memandang Juan Ander dengan jijik. Kamu berani membunuhku? Orang-orang dari organisasi pembunuh bayaran akan datang ke sini dan membunuh kalian semua. Organisasi pembunuh itu begitu kuat dan mendominasi. Haha, silahkan datang. Juan Ander bahkan lebih kasar lagi. Nama kawasan terlarang di daerah pesisir selatan itu ditetapkan pada mayat para pembunuh ini dengan menginjak wajah organisasi pembunuh bayaran. Ayo bicara, di mana yang partnermu? Wajah pembunuh bayaran perempuan itu berubah, dan dia tidak menyangka pria di depannya tahu bahwa ada orang lain bersamanya. Pembunuh berpasangan, satu dalam terang dan yang lainnya dalam kegelapan. Karena kau telah gagal, maka yang lainnya pasti akan memilih kesempatan yang lebih baik. Secara mengejutkan, kan? Pembunuh wanita itu mendengus dan tidak menjawab. Dia tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Tidak mau bilang. Juan Ander mengangguk. Yakinlah, aku punya cara. Jika tulangmu keras, aku akan mematahkan setiap tulangmu sampai kamu berbicara. Juan Ander telah menggunakan banyak metode dalam lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun.
Grey Z memintanya untuk belajar bagaimana melayani orang lain dengan moral. Tentu saja dia akan mendengarkan, tetapi ini terkait dengan prestise tanah terlarang di daerah pesisir selatan. Keselamatan keluarga Syam adalah tugas dia dan saudara-saudaranya. Meyakinkan orang dengan kebajikan itu bagus untuk kesempatan berikutnya. Efek kedap suara dari ruang rahasia itu bagus, dan jeritan-jeritan sama sekali tidak mencapai dunia luar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pembunuh wanita tidak tahan. Dia tersentak, suaranya lemah. "Bunuh aku, bunuh aku." Jawaban salah, lanjutkan. Wajah Juan Ander tanpa ekspresi, seperti iblis berwajah dingin. Segera, beberapa bawahan mulai bekerja lagi, dan di luar ruang rahasia, ada suara yang lemah, tegas, dan menyedihkan. Di sisi lain, Grey Z menemani Dara Syam berendam sauna uap dan melakukan perawatan kulit. Melihat kulit Dara Syam yang putih mulus, Grey Z mau tidak mau ingin menciumnya. "Istriku, sepertinya ada sesuatu di wajahmu." Wajah Grey Z memerah dan jantungnya berdegup kencang, dan dia membungkuk. Bab 368. Melacak posisi pembunuh bayaran. Ada apa di sana? Dara Syam mengulurkan tangannya, tetapi tidak menyentuh apapun. "Jangan bergerak." Grey Z mengulurkan tangannya untuk menutup mata Dara Syam. Dara Syam tanpa sadar menutup matanya, merasakan sesuatu yang tiba-tiba menyentuh wajahnya. Agak hangat dengan satu sentuhan. Dia membuka matanya, Grey Z menjabat tangannya. "Ada apa?" "Tidak ada, hanya sehelai rambut." Grey Z bertepuk tangan, mengerucutkan bibir tanpa sadar, dan berkata dalam hati. Kecepatannya terlalu cepat, tidak terasa apa-apa. Rambutku rontok." Dara Syam tidak percaya. Dia baru saja mencuci wajahnya setelah menyelesaikan maskeran. Bagaimana mungkin ada rambut yang menempel di wajahnya? Grey Z tidak peduli dengan masalah ini, dan menarik Dara Syam pergi. "Ayo pergi, ayo pulang." Pembunuh berpasangan lainnya diserahkan kepada Juan Ander. Dia akan bekerja sama dengan Old Zuko dan pemimpin Heru untuk benar-benar membangun model tanah terlarang daerah pesisir selatan. Ini adalah kesempatan tes terbaik. Pada waktu itu, Juan Ander sudah mendapatkan apa yang diinginkannya dari mulut pembunuh wanita itu. Ia tidak takut pada tulang yang keras, karena ia percaya bahwa sekeras apapun tulang di dunia ini, selama tulangnya patah sedikit saja, tidak akan keras. Segera, Butler Zuko dan pemimpin Heru tiba. Ketika Juan Ander mengatakan bahwa ada seorang pembunuh bayaran yang mengerikan telah mengintai di daerah pesisir selatan, keduanya sedikit terkejut. Pemimpin Heru belum pernah mendengar organisasi seperti itu, tetapi Butler Zuko hanya mendengar sedikit. Itu adalah organisasi pembunuh terkenal di dunia. Ada banyak master assassin milik organisasi ini tersebar di seluruh dunia. Ini adalah organisasi yang sangat menakutkan. Inilah yang diinfokan oleh intelijen yang dikendalikan oleh manajer Butler Zuko. Mereka berani datang ke daerah pesisir selatan untuk membunuh Tuan Z. Big Brother tidak peduli dengan ikan dan udang kecil ini, tapi bagi kita ini adalah kesempatan bagus untuk membangun mekanisme tanah terlarang di daerah pesisir selatan. Kakak menggunakan dirinya sebagai umpan. Kita tidak boleh mengecewakannya. Ya, pemimpin Heru mengangguk sekaligus. Menurutmu bagus, saya siap mendukung. Sisi jaringan intelijen telah dibentuk di sekitar daerah pesisir selatan. Betapa spesifik efeknya, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menguji. Tiga orang-orang saling memandang dan mengangguk. Jaringan intelijen di bawah Butler Zuko dengan cepat beroperasi,
bekerja sama dengan informasi resmi dari pemimpin Heru untuk menghitung dan menyelidiki populasi yang masuk dan keluar dari daerah pesisir selatan. Setiap orang yang mencurigakan, orang tak dikenal yang datang baru-baru ini adalah fokus mereka. Melihat antar muka di layar komputer, mata Juan Ander tidak berkedip. Brother Zen dan yang lainnya juga telah menyelinap ke setiap ruang di daerah pesisir selatan dan melakukan pencarian ke seluruh kota bersama saudara-saudara yang lain. Segera target itu ditemukan. Dan sepertinya tidak pernah terjadi, seluruh daerah pesisir selatan tidak ada pergerakan besar, semua orang bekerja selangkah demi selangkah, dan itu masih sama seperti biasanya. Restoran Pualam. Hari ini untuk merayakan ulang tahun Brother Zen, Juan Ander menutup toko secara khusus dan tidak menerima siapapun. Di seluruh aula, hanya ada satu meja dengan bunga kue besar di satu sisi, dan spanduk bertuliskan ulang tahun Brother Zen. Lebih jauh ke bawah ada serangkaian tanda tangan, kecuali untuk nama Brother Zen, yang lainnya memakai nama kode dari nomor 2 sampai 30. Koki dan pelayan di restoran sedang sibuk. Semua orang tahu bahwa Juan Ander menekankan sentimen dan saudara laki-lakinya sangat baik, terutama sekarang Brother Zen dan yang lainnya memiliki status yang berbeda. Beberapa orang memiliki hari ulang tahun, jadi tentu saja Anda harus menanganinya dengan baik. Bersemangatlah, hari ini adalah hari ulang tahun Brother Zen, setiap orang membuat hidangan khusus untuk disajikan. Di dapur belakang, kepala koki berbicara. Oke. Dapur dengan cepat menjadi sibuk mencuci sayuran, memotong-motong, menghias, ke sana kemari terlalu sibuk. Hidangan disajikan satu persatu, Zen dan yang lainnya duduk mengelilingi meja dan bersulang dengan sang bintang ulang tahun, Zen yang duduk di tengah. Brother Zen, selamat ulang tahun. Untuk merayakan ulang tahunmu hari ini, saudaraku, kami memberikan hadiah dalam kemitraan. Seseorang berteriak keras-keras. Hadiah apa yang kamu berikan? Brother Zen mengangkat alisnya, dan ketika dia mendengar hadiah itu dia sangat bersemangat menggosok tangannya. Tidak dijual, hadiah apa? Juan Ander tersenyum dan menoleh ke pelayan yang berdiri di samping berkata, bawalah barang-barang yang sudah kamu persiapkan. Pelayan itu mengangguk dan segera berjalan ke samping, memasukkan kotak hadiah, memegangnya dengan kedua tangan, dan meletakkannya di atas meja makan. Kamu silahkan untuk membukanya, kata Juan Ander lagi. Pelayan melepaskan ikatan tali dan membuka kotak itu, tetapi bagian dalamnya kosong dan tidak ada apa-apa. Saya suka hadiah ini. Brother Zen menyentuh kepalanya dan tersenyum. Saya sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh saudara-saudara kepada saya, jadi saya akan menerimanya. Apakah aku masih sopan kepada saudara-saudara? Aku benar-benar menerimanya. Terima saja. Juan Ander juga mengangguk. Pelayan itu berdiri dengan wajah penuh keraguan. Mungkinkah orang-orang seperti Brother Zen terlalu banyak mabuk dan tidak ada apa-apa di dalam kotak? Hadiah apa yang dia terima? Tiba-tiba sebuah nafas berbahaya langsung memenuhi hatinya. Dia merasakan aura pembunuh dan mengunci dirinya hampir seketika. Bab 369. Hadiah ulang tahun. Dan yang paling dekat dengannya adalah kakak Zen. Boom. Pukulan ini terlalu mendadak. Brother Zen berkata bahwa dia akan melakukannya. Dengan satu langkah, dia membanting pukulan dan memukul kepala pelayan secara langsung. Kalau begitu aku akan menerimanya. Pelayan itu terkejut, langsung bereaksi dan mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, jika takbe melarikan diri segera, dikelilingi oleh begitu banyak orang, maka dia akan mati. Tapi kemana dia bisa kabur?
Orang-orang di sekitarnya telah membentuk lingkaran, langsung mengelilinginya, dan ada sedikit alkohol di wajah mereka, mata mereka menjadi ganas dengan aura membunuh yang kuat. Aku tidak menyangka akan bersembunyi begitu dalam, kamu mengintai di restoran Pualam. Brother nomor 5 mencibir. Penyamaran ini bagus, tapi sayangnya masih ada kekurangan. Juan Ander duduk di sana tidak bergerak. Masih memegang sayuran, minum anggur, mengangkat kelopak matanya, menatap si pembunuh bayaran, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak mengerti? Di wajah pembunuh itu, di mana pandangan jujur sebelumnya, dengan mata tajam dan postur berdiri yang jelas. Dalam keadaan menyerang dan bertahan. Kamu berpura-pura menjadi orang yang salah. Juan Ander berkata dengan ringan. Pegawai restoran Pualamku tidak perlu berdiri di samping dan menunggu brotherku. Mendengar ini, mata pembunuh itu mengerut dan dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng kulit manusianya. Dengan jentikan di pergelangan tangannya, dia memegang pisau pendek secara horizontal di tangannya, niat membunuh melonjak. Zen, jangan bicara omong kosong, terima hadiahnya, hadiah ini dari Big Brother. Ya, Zen itu berteriak seperti angin kencang, tinjunya menghantam keras dan pada saat yang sama, lusinan orang lainnya menghambur menyerang ganas. Teknik formasi Battle Array. Hampir seketika, lebih dari selusin orang berubah menjadi serigala ganas, masing-masing berdiri dalam posisi ofensif dan defensif, dan solid. Brother Zen dan yang lainnya sebagai penyerang utama, menyerang seperti monster, gelombang demi gelombang, tinju gila, kedap udara, tekanan besar, langsung menyelimuti si pembunuh. Ini terlalu cepat. Pembunuh itu merasa ngeri. Teknik bertarung macam apa ini? Dan selusin orang bekerja sama secara efektif. Apa yang dia lihat bukanlah sepasang tinju, tapi yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, hanya untuk menemukan bahwa pertahanan itu seperti dinding tembaga dan dinding besi, dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Bang! Pembunuh itu sudah berpengalaman dalam membunuh. Dengan cara ini, dia bisa melawan 5 musuh, itu sudah sangat bagus. Namun dalam menghadapi teknik formasi pertempuran Battle Array ini, ia tidak bisa menghentikan penyerangan, apalagi mematahkan pertahanan, bahkan tidak bisa menggunakan trik, sehingga ia dipukul oleh si Brother Zen dan terlempar. Segera itu adalah kepalan tinju luar biasa yang menenggelamkannya hidup-hidup. Tidak. Dalam waktu kurang dari sehari, para pembunuh tingkat medali perak untuk pembunuh berpasangan, semuanya terbunuh. Ini tidak hanya memverifikasi kekuatan teknik formasi pertempuran, Battle Array, dari Brother Zen dan yang lainnya, tetapi juga memverifikasi model tanah terlarang daerah pesisir selatan. Juan Ander tidak ragu-ragu, dan segera meminta pejabat butler Zuko untuk merilis foto-foto kedua pembunuh bayaran tersebut dan juga berita bahwa mereka telah meninggal di daerah pesisir selatan. Tujuannya agar organisasi pembunuh bayaran tahu, dan memperingatkan mereka yang masih mempertanyakan prestise daerah terlarang di daerah pesisir selatan itu. Bahkan jika seseorang dari organisasi pembunuh datang ke daerah pesisir selatan, mereka akan disuruh datang dan pergi. Untuk sementara waktu, nama Rose City menarik perhatian banyak orang di dunia. Organisasi pembunuh bayaran apanya, banyak orang secara alami tahu bahwa bahkan pembunuh medali perak tidak akan bertahan sehari setelah memasuki daerah pesisir selatan.